Adapun materi berikut ya setelah pendahuluan yaitu ekstraksi rempah. Ya, jadi setelah kita tahu beberapa definisi atau pengertian mengenai istilah rempah dan istilah terkait lainnya, kemudian mengenai pembagian atau klasifikasi rempah serta aspek flavor rempah, maka kita masuk ke teknologi ekstraksi rempah. Oke, jadi pada materi ini akan terdiri dari bagian pertama, penyulingan minyak atsiri. Kemudian kita masuk ekstraksi rempah berupa ekstraksi oleh resin. Kemudian yang ketiga, kita coba mengetengahkan beberapa teknologi terbaru atau teknologi update lah katakan ya. Teknologi update yang terkait dengan ekstraksi rempah. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini yaitu diharapkan adik-adik nanti mampu ya setelah mempelajari materi ini, bahan ajar ini diharapkan adik-adik mampu atau dapat menjelaskan, menyebutkan, serta membandingkan berbagai teknik ekstraksi rempah ya berdasarkan materi yang sudah disampaikan. Apa perbedaannya, apa persamaannya. Oke, kita masuk bagian pertama, penyulingan minyak atsiri. Nah, kita awali dulu dengan pengertian minyak atsiri. Minyak atsiri dalam bahasa lain, lebih tepatnya dalam bahasa Inggris ya, ini disebut dengan essential oil. Kata essential oil kalau adik-adik mau artikan, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, boleh menyebutnya dengan minyak esensial. Ya. Jadi ada kalangan atau orang yang menyebutnya sebagai minyak esensial. Ya. Namun masyarakat lebih banyak mengenal istilah minyak atsiri daripada minyak esensial. Namun maksudnya sama ya, mengacu pada materi yang sama. Apa itu minyak atsiri atau minyak esensial? Minyak atsiri adalah zat yang konsentrasinya tinggi ya atau pekat. Lalu didapatkan dari mana? Nah, didapatkan atau diekstrak dari berbagai macam bagian tumbuhan yang memiliki aroma. Nah, tentu saja tumbuhan yang memiliki aroma ini ataupun tumbuhan yang memiliki cita rasa itu kita kenal dengan istilah tanaman rempah. Jadi minyak atsiri memang secara umum didapat dari kelompok tanaman yang disebut dengan tanaman rempah. Oke. Nah, minyak atsiri secara biokimiawi itu sebenarnya merupakan produk metabolit sekunder. Nah, kalau kita kembali pada konsep biokimia, adik-adik harus ingat bahwa yang dimaksud dengan metabolit, ya, metabolit ini adalah senyawa yang terlibat dalam proses metabolisme. Ya, jadi intinya metabolit adalah senyawa yang terlibat dalam proses metabolisme. Umumnya metabolit ini adalah merupakan senyawa hasil atau produk dari metabolisme. Nah, senyawa yang merupakan hasil atau produk dari metabolisme ini dikategorikan menjadi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, lalu minyak atsiri masuk dalam kelompok apa? Masuk yang sekunder, adik. Mungkin adik-adik masih ingat bahwa yang membedakan antara metabolit primer dan sekunder adalah
kalau primer ini dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi produk metabolisme yang dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar. Seperti apa contohnya? Karbohidrat, protein, lipid. Nah, itu kan dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan sekunder yaitu produk metabolit yang dihasilkan dalam jumlah yang kecil atau sangat kecil. Contohnya apa? Ya contohnya vitamin, hormon, dan ini contohnya minyak atsiri. Dan tidak semua tanaman menghasilkan minyak atsiri. Jadi hanya kelompok-kelompok tanaman yang kita kenal sebagai tanaman rempah lah yang umumnya menghasilkan minyak atsiri. Dan minyak atsiri itu merupakan produk metabolit sekunder dari proses metabolisme tanaman tersebut. Sampai di sini suara saya jelas enggak sampai di adik-adik? Jelas, Pak. Oke, ya nanti. Masih jelas, Pak. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi ingat, yang pertama minyak atsiri itu konsentrasinya pekat ya, zat yang berkonsentrasi pekat atau tinggi. Kemudian dia diekstrak bisa dari berbagai macam bagian tanaman, yaitu tanaman rempah. Kemudian secara biokimiawi senyawa minyak atsiri itu ya, nanti di dalam minyak atsiri itu tidak hanya satu senyawa tetapi beraneka ragam macam senyawa ya, itu campurannya. Jadi secara umum, secara biokimiawi, campuran dari senyawa-senyawa yang beraneka ragam itu secara biokimiawi adalah metabolit sekunder. Kemudian minyak atsiri adalah zat atau bahan yang sangat kompleks karena dia merupakan campuran yang bisa jumlahnya dari puluhan, bahkan bisa sampai ratusan, bahkan ada ribuannya senyawa yang berbeda. Secara umum atau rata-rata minyak atsiri itu berisi campuran kurang lebih dari 80 hingga 400-an senyawa kimia. Tentu saja yang dimaksud di sini ada senyawa kimia yang strukturnya sudah diketahui. Ya. Namun selain senyawa kimia yang strukturnya diketahui, ada pula sampai saat ini banyak senyawa-senyawa yang belum diketahui struktur kimianya itu terdapat di dalam minyak atsiri. Dan ininya jumlah senyawanya itu tidak selalu sama ya. Berbeda-beda untuk setiap jenis minyak atsiri. Oke, ini contoh ya visual ya produk minyak atsiri. Oke, ini minyak atsiri dari jahe ya. Kemudian ini minyak atsiri dari lada hitam ya, ini agak kekuning-kuningan ya. Rata-rata memang minyak atsiri itu warnanya kurang lebih kekuning-kuningan walaupun ada yang warna coklat dan lain sebagainya. Tapi secara umum rata-rata berwarna kuning atau kekuningan. Nah, ini minyak atsiri yang diekstrak dari kulit jeruk ya. Sumber-sumber minyak atsiri di alam ya. Nah, tentu saja sumber-sumber minyak atsiri di alam ini umumnya didominasi dari kelompok tanaman, yaitu dari tanaman rempah ya. Walaupun mungkin ada beberapa hewan yang juga mengandung minyak atsiri, tapi akan sangat jarang. Nah, untuk tanaman bisa berbagai dari bagian tanaman. Contoh dari bagian akar, ya. Contoh tanamannya tanaman akar wangi. Ini banyak di daerah Jawa Barat ya dari tanaman akar wangi. Kemudian dari bagian batang ya, contohnya cendana dan gaharu. Bagian kulit batang, sebagaimana kita kenal, kayu manis. Kemudian dari bagian daun, ini yang merupakan bagian tanaman yang paling banyak mengandung minyak atsiri umumnya ya. Contohnya cengkeh, nilam, peppermint, kemangi, dan lain-lainnya. Kemudian dari bagian bunga, itu contoh tanamannya kenanga, melati, cengkeh. Dari bagian
buah, pala, ya, lemon. Lemon ini terutama sebenarnya bukan daging buahnya, tapi sebenarnya terutama dari kulit, ya, kulit buahnya. Dari bagian biji ada seledri, biji anggur juga. Kemudian kegunaan minyak atsiri dalam industri, ya. Sebagian besar minyak atsiri dimanfaatkan oleh industri parfum, ya. Tentu saja produknya adalah parfum, ya. Ini contohnya minyak atsiri kenanga, minyak atsiri mawar, minyak atsiri melati. Walaupun teknologi saat ini sudah mampu menghasilkan minyak-minyak dari bunga ini, ya, secara sintetis. Jadi nggak dari tanamannya saja. Walaupun demikian, masih banyak juga industri parfum yang menggunakan sumber-sumber minyak atsiri dari alam. Selain parfum, banyak pula industri obat-obatan, ya, yang memanfaatkan minyak atsiri, ya, sebagai bahan baku obat, ya. Contoh cengkeh, kayu putih, anise, dan lain-lain. Nah, untuk cengkeh ini biasanya diekstrak lebih lanjut menjadi suatu senyawa yang disebut dengan eugenol. Nah, barulah eugenol ini digunakan sebagai bahan baku atau campuran pembuatan obat-obat tertentu. Nah, tentu saja dimanfaatkan. Nah, ini yang terbanyak, ya, dimanfaatkan oleh industri bumbu, ya, atau rempah makanan. Dan sebagian ada industri pewarna, ya. Contohnya turmeric. Turmeric ini kunyit. Fungsi minyak atsiri. Nah, sebagaimana adik-adik ketahui dan sudah saya sampaikan bahwa secara umum rempah, apakah itu rempah yang masih segar, apakah rempah yang kering, ya, atau rempah yang sudah diolah, bahkan rempah-rempah hasil ekstraksi itu memiliki banyak aktivitas atau peran fungsional, ya, sebagaimana yang sudah saya paparkan minggu lalu. Nah, tentu dan demikian pula halnya dengan minyak atsiri, ya. Contoh, minyak atsiri memiliki fungsi sebagai antioksidan, mencegah atau menghambat proses oksidasi. Nah, ini peran antioksidan ini terdapat pada hampir semua komoditas rempah, ya. Kemudian tentu saja minyak atsiri berperan sebagai antimikroba atau antibakteri. Nah, inilah yang menjelaskan mengapa banyak bentuk-bentuk makanan di Indonesia, yaitu memiliki masa simpan yang lebih awet, ya, lebih panjang, karena salah satunya makanan Indonesia itu kaya akan rempah, ya. Fungsi rempahnya apa? Nah, salah satunya ini nih, menghambat mikroba atau bakteri. Salah satunya adalah menghambat mikrobia pembusuk atau bakteri pembusuk. Kemudian berfungsi sebagai pewarna, juga berfungsi untuk merangsang atau meningkatkan terjadinya enzymatic activity atau aktivitas enzimatik. Contoh, ya, ada beberapa jenis rempah yang mengandung enzim proteolitik maksud saya. Nah, enzim proteolitik ini enzim yang memecah protein, ya, yang memiliki aktivitas memecah protein. Dan sebagian ada yang mengandung enzim lipolitik, adik-adik. Enzim apa ini? Enzim yang memecah lipid. Nah, secara kualitas, ya, minyak atsiri itu ditinjau dari berbagai aspek atau kriteria. Pertama, kualitas minyak atsiri tentu saja dilihat atau ditentukan dari warna.
Secara umum, minyak atsiri warnanya harus warnanya ini harus jernih, adik-adik. Boleh berwarna apa saja, tapi intinya dia jernih dan tentu saja bersih. Kalau tidak bersih atau katakanlah suram, itu menandakan bahwa di dalamnya masih cukup tinggi kandungan airnya. Karena ada juga proses penyulingan minyak atsiri yang menggunakan teknik destilasi air, ya. Sehingga air ini biasanya memang merupakan zat pengotor yang bisa saja masih terdapat dalam minyak atsiri. Kemudian kualitas juga ditinjau dari aroma atau bau, dan tentu saja aroma atau bau ini harus kurang lebih sama dengan asal tanamannya, ya. Kalau minyak atsiri lada, ya baunya harus lada. Kalau minyak jahe atau ginger oil, ya baunya atau aromanya harus aroma ginger atau aroma jahe, ya. Kemudian secara fisik juga bisa dinilai dari relative density atau kerapatan atau densitas relatif. Ini secara fisik bisa diukur. Dan setiap minyak atsiri itu memiliki nilai relative density tertentu. Kemudian juga dinilai dari refractive density, ya. Indeks bias, ya. Kemudian dari rotasi optik. Rotasi optik ini adalah besar sudut perputaran bidang cahaya yang terpolarisasi. Nah, setiap jenis minyak atsiri itu memiliki nilai rotasi optik tertentu. Kemudian tentu saja secara kimia, ya, minyak atsiri itu memiliki nilai kelarutan tertentu dalam etanol, ya. Dan biasanya berbeda antara satu jenis minyak atsiri dengan minyak atsiri yang lain dari segi jumlah kelarutannya dalam etanol. Kemudian yang mencirikan kualitas minyak atsiri juga adalah kandungan senyawa kimia spesifik yang ada di dalam minyak atsiri tertentu. Contoh, ya, kalau minyak cengkeh, ya, ini kualitasnya bisa dilihat dari kandungan senyawa eugenolnya, adik-adik. Ya, jadi kita lakukan analisis kadar eugenol pada minyak cengkeh untuk menilai apakah kualitas minyak cengkehnya baik atau tidak. Nah, pada minyak yang berbeda juga demikian. Contohnya pada minyak minyak lada. Nah, kandungan spesifiknya yang kita uji adalah piperitnya. Semakin tinggi piperin, semakin bagus kualitas minyak lada. Dan tentu saja pada jenis minyak yang berbeda, biasanya kandungan senyawa spesifiknya berbeda. Walaupun ada jenis-jenis minyak yang memiliki kandungan spesifik yang sama. Pengelompokan atau klasifikasi minyak atsiri. Yang pertama, pengelompokan atau klasifikasi atau penggolongan minyak atsiri bisa didasarkan atas volume minyak yang dihasilkan. Sampai di sini suara saya masih jelas, adik-adik? Masih? Masih, Pak. Oke, masih, ya. Oke, jadi yang pertama, minyak atsiri bisa dikelompokkan atau digolong-golongkan berdasarkan volume minyak tersebut dihasilkannya dari tanamannya, dari tanaman rempahnya. Nah, berdasarkan volume dibagi dua, adik-adik. Ya, pertama, kelompok minyak atsiri yang dihasilkan dalam jumlah volume yang besar atau banyak. Yang kedua, ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah kelompok-kelompok minyak atsiri
yang dihasilkan dengan ukuran volume yang kecil. Nah, untuk ukuran volume yang besar, ini contohnya adalah lemongrass. Lemongrass ini apa ya? Kencur kalau tidak salah ya. Kalau salah nanti tolong cari salah. Kalau tidak salah ini kencur nama Inggrisnya. Ya seperti kencur itu kalau adik-adik destilasi itu akan banyak menghasilkan minyak sirih. Volumenya akan lebih banyak. Apalagi contoh lain citronella. Citronella ini apa tuh ada ya? Namanya tuh saya lupa nyebutkannya. Yang biasanya batang-batang serai. Ya, citronella. Kayu manis. Nah, umumnya ini bentuknya daun-daun adik-adik. Bentuk apa? Bagian tanamannya berupa daun ini. Ini yang secara umum minyak asirinya banyak nanti kalau disuling. Ya, volumenya banyak. Ya, secara umum ya, tidak mesti selalu, tapi secara umum. Kemudian yang kedua ini minyak asiri yang kalau kita destilasi sedikit volumenya. Ya, bisa dari bagian buahnya, bisa dari bagian bijinya, bisa dari bagian tunasnya, ada yang berasal dari bagian bunga. Contoh cengkeh, pala, ketumbar, ya, dan lain-lain. Nah, itu berdasarkan volume. Kemudian, minyak atsiri bisa dikelompokkan juga berdasarkan kemudahan dalam pemisahannya. Nah, pemisahan di sini maksudnya pemisahan senyawa aktifnya, ya. Nah, berdasarkan kemudahan pemisahan senyawa-senyawa aktif yang ada di dalamnya, ini dibagi pula menjadi dua kelompok besar. Ya, pertama adalah minyak-minyak asiri yang dapat dengan mudah adik-adik dipisahkan menjadi komponen-komponen atau senyawa-senyawa aktif atau senyawa-senyawa penyusunnya. Jadi dia dengan mudah dengan teknik ekstraksi sederhana, dengan teknik pemisahan sederhana, ya, dia sudah bisa diurai-uraikan atau dipisah-pisahkan senyawa atau komponen penyusunnya. Contoh minyak serai, ya, citronella oil, minyak cengkeh, ya, clove oil, minyak ini mungkin minyak peppermint ya, mungkin salah tulis, dan minyak turpentine. Nah, ini adalah kelompok-kelompok minyak asiri yang mudah dipisah-pisahkan komponen atau senyawa kimia penyusunnya atau senyawa aktifnya. Nah, umumnya kelompok pertama ini karena dia mudah dipisahkan, mudah diuraikan senyawa-senyawa penyusunnya, ini biasanya hasil pemisahannya itu atau senyawa-senyawa penyusunnya itu dijadikan bahan dasar atau bahan baku untuk diolah atau diproses menjadi produk-produk lain. Misalnya menjadi bahan baku produk parfum, menjadi bahan baku produk obat-obatan, dan lain-lain. Ini kelompok yang pertama. Kemudian sistem pemisahannya biasanya bisa melalui metode penyulingan bertingkat atau destilasi bertingkat ataupun dengan teknik-teknik atau metode-metode pemisahan lain yang lebih sederhana. Oke, yang kedua, kelompok kedua adalah tentu saja ya kalau pertama itu mudah dipisahkan menjadi komponen penyusunnya. Yang kedua ini sukar atau susah atau sulit ya dipisah-pisahkan komponen penyusunnya atau komponen murninya. Contoh minyak akar wangi, minyak kenanga, minyak nilam. Nah, ini memang cukup susah ya. Bahkan susah ya, bahkan tidak bisa ini. Contohnya minyak nilam. Ini sampai sekarang belum ada teknologi yang mampu bisa memisahkan komponen-komponen penyusunnya ya pada minyak nilam. Nah, untuk kelompok-kelompok minyak asiri dengan karakter seperti ini ya, dia susah
dipecah menjadi senyawa penyusun yang lain. Murninya ini biasanya minyak asiri seperti ini itu langsung saja digunakan ya. Setelah dia disuling ya, kemudian dimurnikan ya, dibuang pengotornya, maksudnya di sini dimurnikan, dibuang pengotornya seperti air dan lain-lain, itu biasanya tidak lagi didestilasi bertingkat atau dipisah-pisahkan, tapi biasanya langsung digunakan ya untuk produksi bahan-bahan yang lain. Misalnya sebagai pewangi. Nah, bagaimana dengan keberadaan minyak atsiri yang ada di Indonesia? Nah, Indonesia dari zaman dahulu kan sudah dikenal itu sebagai negara penghasil rempah ya. Tentu saja dari segi minyak atsirinya Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk menghasilkan minyak atsiri karena memang dari segi bahan bakunya sudah melimpah di Indonesia. Ya, kurang lebih ada sekitar 40-an jenis tanaman minyak atsiri yang ada di Indonesia yang bisa diperdagangkan atau dikomersialkan, namun baru sebagian saja ya. Ini karena masalahnya teknologinya ya. Minyak atsiri yang umumnya diproduksi di Indonesia ya, umumnya dari tanaman sirih, kenanga, jahe, ini banyak di daerah Jawa, kenanga, jahe. Cengkeh ini di daerah Indonesia Timur ya, di daerah Maluku Utara itu cengkeh. Nilam ini banyak di Aceh, kalau tidak salah, Aceh dan Jawa Timur. Kayu putih ini daerah Maluku, kayu manis ini daerah Sumatera Barat, dan pala ya, pala ini daerah Indonesia Timur juga ya. Cengkeh dan Maluku dan Maluku Utara. Saya pernah ke Ambon ya, kurang lebih sekitar tahun 2013 ya, ada seminar internasional di sana. Itu memang kami dibawa tur ya keliling pulau Ambon ya, daerah Maluku itu. Memang rata-rata hampir setiap halamannya itu ini adik-adik ada tanaman kayu putih ya, di Ambon sana itu ya. Jadi memang wajar ya, kayu putih itu memang banyak dihasilkan dari daerah Maluku karena hampir rata-rata penduduknya itu halamannya itu ada tanaman kayu putih ya. Kemudian ada tanaman pala juga banyak. Udah lama ya, dari 2013 ya saya pernah ke sana. Oke, nah itu ya penjelasan mengenai pengertian minyak atsiri, kemudian fungsinya, manfaatnya, sumber-sumber minyak atsiri yang potensial di Indonesia. Kemudian kita masuk ke bagian teknologi pengolahan ya, atau produksi minyak atsiri. Nah, tentu saja kita untuk mendapatkan minyak atsiri tidak serta-merta ya langsung ya. Tentu saja kita mulai dulu dari proses yang pertama ya, proses pemanenan tanaman yang akan diproduksi minyak atsirinya. Nah, tentu saja pada aspek pemanenan ini adik-adik harus melakukan proses pemanenan pada waktu yang tepat ya. Jadi tidak sembarangan waktu panen tanaman untuk mendapatkan minyak atsiri, dan waktu panennya tentu saja berbeda-beda untuk setiap komoditas tanaman. Dan yang terpenting lagi cara panennya, cara penanganannya, post harvestnya ya, pasca panennya. Ini sangat menentukan, nanti akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas minyak atsiri. Kemudian secara umum ya, ada jenis-jenis bagian dari tanaman rempah yang harus melalui proses pengeringan. Ada juga yang tidak, tapi secara umum biasanya dilakukan pengeringan ya. Contoh ya, kemarin
Jahe itu adik-adik ya, itu tidak bisa langsung diekstraksi minyak asirinya. Biasanya harus melalui proses pengeringan dulu dan pengecilan ukuran untuk menurunkan kadar air. Daun kayu putih itu juga ya, tidak serta-merta dalam bentuk segar dia disuling nanti minyaknya, itu biasa dikeringkan. Jadi rata-rata memang dikeringkan yang fungsinya untuk menurunkan kadar air ini rata-rata ya. Kemudian pengeringan ini umumnya dilakukan secara alami adik-adik ya. Biasanya tidak menggunakan peralatan ya. Karena memang untuk menghindari terjadinya kehilangan minyak asiri. Kalau pakai alat itu peluang untuk terjadinya kehilangan tinggi ya. Biasanya dilakukan kering angin lah istilahnya ya. Dilakukan di bawah tempat yang teduh atau sebagian teduh. Jadi tidak langsung di bawah sinar matahari terik ataupun tidak menggunakan alat pemanas biasanya. Nah, kalau sudah kering, biasanya dilakukan proses ekstraksi. Walaupun biasanya ada proses lain ini sebelum ekstraksi ini. Ada proses yang namanya pengecilan ukuran. Nah, pengecilan ukuran nanti metodenya macam-macam. Ada yang sekedar dijadikan remah-remah saja ya, tidak perlu harus halus. Ada yang memang juga harus digiling sedemikian rupa supaya nanti ukurannya halus partikelnya. Kemudian dilakukan proses ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah proses pemisahan minyak asirinya ya, atau proses ekstrak minyak asirnya. Nah, ini dilakukan dengan berbagai metode ya, adik-adik ya. Metode mana yang tepat akan sangat tergantung nanti dari tujuan kita mengekstraksi dan tentu saja karakter dari minyak asiri yang akan kita ekstraksi. Kemudian setelah minyak asiri dihasilkan dari proses ekstraksi, biasanya minyak asiri ini masih banyak pengotornya. Kita sebut dengan minyak asiri kasar atau minyak asiri mentah. Minyak asiri mentah. Itu masih banyak pengotornya ya. Nah, untuk itu pengotornya perlu kita kurangi, kita minimalkan dengan proses baik itu penyaringan ataupun proses pemurnian. Nah, istilah penyaringan di sini ini lebih pada proses fisiknya, sedangkan pemurnian ini lebih pada proses kimianya ya, secara kimia. Kemudian tentu saja kalau sudah murni, kita sudah sampai proses penyimpanan. Nah, umumnya produk minyak asiri itu disimpan dalam wadah kaca adik-adik yang berwarna gelap. Ya, mengapa demikian? Karena umumnya minyak asiri itu sensitif sekali terhadap cahaya, mudah rusak ya adik-adik. Ataupun kalau tidak, biasanya juga dapat disimpan dalam tangki dari bahan stainless steel. Oke, nah itu proses produksi atau teknologi mengolah atau mendapatkan minyak asiri. Yang tadi kita mulai dari proses pemanenan ya. Kita tidak dari proses budidaya ya. Proses budidaya itu areanya berbeda. Itu bidang ilmunya ke budidaya. Karena kita bidang ilmu kita pengolahan, umumnya kajian kita dari proses pemanenan. Oke, nah berbagai ekstraksi, metode ekstraksi dengan minyak asiri. Ya, salah satunya adalah minyak asiri bisa kita ambil atau kita ekstrak dengan suatu metode yang disebut dengan metode penyulingan. Oke, metode penyulingan disebut juga dengan metode destilasi ya. Ini sudah sangat akrab, familiar istilah ini. Nah, tentu saja komoditas yang mau kita ekstrak minyak asirinya itu tentu saja hanya bagian-bagian tertentu saja ya. Jadi kalau kita tahu bahwa
minyak asirinya banyak pada daun, nah berarti bagian daunnya saja. Pada bagian buah, berarti hanya bagian buahnya saja. Walaupun demikian, ada pula adik-adik satu jenis tanaman atau komoditas itu yang sumber minyak asirnya dari berbagai bagian. Contohnya minyak cengkeh itu adik-adik. Minyak cengkeh itu adik-adik bisa adik-adik dapatkan dari bunganya, bisa dari tangkai bunganya, dan bisa dari daunnya. Walaupun kualitas terbaiknya atau kualitas tertingginya itu dari kelopak bunganya, itu yang paling harum ya. Yang kadar eugenolnya paling tinggi itu dari bunganya. Namun bisa juga diambil dari tangkai bunganya dan dari daunnya. Nah, di dunia komersial atau perdagangan, metode penyulingan atau destilasi minyak asri ini ya, itu dikenal ada 3 cara atau 3 metode. Ya, yaitu penyulingan dengan sistem rebus. Ya. Atau istilahnya water distillation. Yang kedua, penyulingan dengan air dan uap. Water and steam, ya beda ya istilahnya ya. Distillation. Yang ketiga, penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation. Apa persamaannya, apa perbedaannya nanti kita bahas ya. Tapi pada prinsipnya, metode penyulingan, 3 metode penyulingan ini menggunakan bantuan air ya. Menggunakan bantuan air ya sebagai media transfer panas dan transfer massanya. Oke, kita akan bahas coba satu-satu. Sampai di sini suara saya masih jelas? Halo? Suara saya masih jelas adik-adik? Penyulingan dengan sistem rebus atau istilahnya water distillation. Nah, cara penyulingan dengan sistem ini sebenarnya pada intinya seperti kita merebus ya. Jadi kalau contohnya kita mau merebus ubi ya kan, berarti ubi kayunya kita masukkan dalam air yang mendidih. Nah, itu kan merebus namanya. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi bahan yang ingin disuling, katakanlah misalnya kita ingin menyuling minyak dari daun kayu putih, berarti daun kayu putihnya langsung direndam di dalam air panas, direbus. Maka ini dikatakan penyulingan dengan sistem rebus. Nah, cara penyulingan dengan sistem ini ya adalah prinsipnya memasukkan bahan baku. Umumnya bahan bakunya sudah dilayukan atau dikeringkan, atau juga bisa dalam bentuk bahan basah ya, kalau memang tidak perlu dikeringkan, ke dalam sebuah kettle atau wadah. Ya contohnya kayak gini. Ya. Yang di mana di dalam kettle itu sudah berisi air yang dipanaskan ya. Jadi apa peristiwanya ya perebusan. Itu ya. Nah, uap yang keluar dari kettle itu kemudian dialirkan melalui sebuah pipa yang dihubungkan dengan kondensor atau pendingin. Nah, kemudian uap yang tadi dihasilkan ya karena pemanasan tentu saja merupakan campuran dari
dari uap air kan tadi merebus dengan air, dan tentu saja berharap di dalamnya juga mengandung minyak. Jadi uap dari air dan uap dari minyak itu bersama-sama menguap, dan kemudian nanti akan melewati kondensor menjadi terkondensasi, mengembun bahasa kita ya, menjadi cairan. Nanti cairannya merupakan campuran ini, air dan minyak, dan nanti ditampung dalam wadah. Nah, itu prinsipnya seperti itu ya. Prinsip dari metode penyulingan dengan air atau dikatakan dengan sistem rebus. Selanjutnya, karena di dalam campuran itu merupakan ada bagian air tadi dan ada bagian minyak, maka tentu saja kita akan memisahkan minyak dengan air. Nah, biasanya secara umum tempat untuk memisahkan minyak ini disebut dengan separator, dari kata separasi, pemisahan. Sehingga nanti separator ini nanti airnya dibuang, nanti yang tertinggal atau minyaknya diambil. Jadi prinsipnya seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah umumnya kettle harus terbuat dari bahan yang anti karat seperti stainless steel, tembaga, ataupun besi yang dilapisi dengan aluminium. Mengapa demikian? Karena itu minyaknya itu sifatnya korosif adik-adik ya. Jadi minyak asiri itu kalau logam-logam biasa seperti besi saja itu bisa menyebabkan besi itu menjadi korosif atau berkarat istilahnya. Kemudian yang kedua, metode penyulingan air dan uap atau water and steam distillation. Nah, penyulingan dengan air dan uap ini dikenal juga dengan sistem kukus ya. Nah, jadi prinsipnya seperti kita mengukus. Misalnya mengukus mengukus nasi atau menanak nasi kan. Nasinya berasnya kita tempatkan di atas angsang ya. Angsang itu bagian yang berlubang-lubang itu ya. Kemudian di bagian bawahnya kita isi dengan air. Dan ketika dipanaskan, air akan membentuk uap. Uap inilah yang nanti kontak langsung dengan beras. Nah itu. Kalau kita mengukus nasi atau beras. Nah demikian pula kalau kita mengukus bahan-bahan lain. Nah prinsip yang sama bisa kita gunakan untuk mengambil atau mengekstrak minyak asiri ya dengan sistem kukus ini. Jadi sama prinsipnya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan sistem rebus ya, tapi tidak 100% miripnya. Ya, bedanya tentu saja bahwa bahan baku tidak kontak langsung dengan air. Ya, jadi bahan baku tidak langsung bersinggungan atau kontak langsung. Ya. Yang kontaknya itu bukan airnya tapi uapnya. Jadi setelah airnya diuap baru uapnya bersinggungan atau bertemu atau kontak dengan bahan baku. Misalnya tadi contohnya kalau kita mau nyuling, katakanlah mau nyuling jahe, nah nanti berarti uapnya itu yang kontak dengan jahe. Nah, cara inilah yang paling banyak atau yang paling umum dilakukan atau digunakan pada industri penyulingan minyak asiri. Karena cukup membutuhkan sedikit air ya, jadi tidak seperti sistem rebus yang butuh banyak air ya supaya bahan bakunya terendam sehingga perebusannya menjadi efektif. Tapi bahan ini tidak cukup, tidak banyak membutuhkan air, sekedarnya aja yang penting airnya ada dan bisa menghasilkan uap. Sehingga secara keseluruhan bisa mempersingkat atau memperpendek waktu proses produksi. Nah, kemudian metode kukus ini ada juga yang dilengkapi dengan sistem kohobasi. Apa maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan kohobasi itu adalah nanti air kondensat nanti
yang keluar dari separator, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa nanti separator itu ya, jadi wadah atau alat separator ini memisahkan antara minyak dan air. Nah, air dari separator inilah nanti yang dialirkan kembali ke dalam kettle suling, sehingga ini nanti digunakan terus-menerus ya sebagai sumber uap ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi tapi ada juga metode kukus yang tidak dilengkapi dengan sistem kohobasi. Tapi ada pula yang dilengkapi dengan sistem kohobasi. Airnya yang dari kondensat itu dialirkan kembali ke dalam kettle sehingga meminimalkan ya jumlah air yang hilang ya. Tetap ada ya, tetap susut airnya ya, tapi paling tidak sebanyak tanpa sistem kohobasi. Sistem kukus kohobasi ini dikatakan lebih menguntungkan karena prosesnya akan meminimalkan fenomena hidrolisa ya. Berbeda dengan sistem rebus. Kalau sistem rebus tadi ya sebelumnya air itu langsung kontak sama bahannya. Jadi kalau yang namanya sistem rebus itu air ini kan langsung kontak sama bahan ya, karena bahannya terendam kan. Sedangkan sistem kukus bahannya tidak terendam dengan air. Nah, ketika bahan ini terendam dalam air ya, itu menyebabkan fenomena yang disebut dengan ini hidrolisa atau hidrolisis. Apa itu hidrolisa atau hidrolisis? Yaitu proses pemecahan suatu senyawa karena dipicu oleh adanya air. Ya, sama tadi, kalau bahan baku kita rendam, rebus dalam air mendidih dalam jangka waktu yang lama atau dengan sistem rebus itu, nanti senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan, misalnya minyak asiri itu, juga lama-lama akan pecah atau katakanlah rusak. Nah, jadi itu ya, jadi sistem kukus baik yang sebenarnya tanpa kohobasi ataupun dengan yang kohobasi itu sebenarnya kelebihannya atau keuntungannya, keunggulannya itu adalah ini. Proses hidrolasi bisa diminimalkan. Nah, selain proses kohobasi juga bisa meminimalkan proses difusi minyak. Oke. Itu ya keuntungan dari sistem kukus. Namun sebetulnya ada sebuah sistem lagi yang lebih efektif ya dalam meminimalkan proses hidrolisis. Apa itu? Yaitu sistem yang akan kita bahas di berikutnya, yaitu sistem ketiga, yaitu destilasi dengan uap langsung. Nah, ini jauh lebih baik sebenarnya juga dari sistem kukus. Tapi kalau dibandingkan dengan sistem rebus ya, tentu saja sistem kukus baik itu dengan kohobasi ataupun tidak itu jauh lebih unggul ya dibandingkan dengan sistem rebus. Metode penyulingan dengan sistem kukus ini atau dengan metode uap dan air ini mampu menghasilkan uap serta panas yang stabil karena tekanan uapnya konstan. Nah, yang ketiga penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation. Ada yang mengatakannya cukup steam distillation tanpa istilah direct. Ya sama saja ya. Jadi itu maksudnya mengacu ke metode yang sama. Nah, pada sistem ini bahan baku tentu saja tidak kontak langsung dengan air. Ya, jadi mirip seperti sistem kukus sebenarnya. Lalu apa yang membedakan dengan sistem kukus? Nah, bedanya kalau pada sistem kukus itu bahan dengan air berada di dalam satu wadah yaitu kettle suling, walaupun bahan dan airnya tidak kontak langsung. Tapi kalau di sistem uap ini atau sistem uap langsung ini, uap, air dan bahan itu tidak berada dalam satu wadah ya. Jadi ada satu wadah lain yang fungsinya menghasilkan uap. Baru uapnya dialirkan menuju ke
ke bahan. Nah, itu bedanya ya. Jadi sebenarnya pada sistem ini ya, uapnya dibuat dulu adik-adik di dalam sebuah tempat atau wadah yang kita sebut dengan boiler. Jadi boiler itu prinsipnya seperti wadah, di dalamnya ya, wadah di dalamnya diisi air, lalu dipanaskan. Kemudian nanti ini dibuat sedemikian rupa, uapnya nanti bisa disalurkan ke kettle suling. Jadi air dan bahan itu tidak berada dalam satu wadah atau satu tempat. Dan tentu saja keunggulannya ini bahwa nanti tekanan uapnya bisa diatur adik-adik, karena boilernya ini kan terpisah ya tempatnya atau wadahnya dengan kettle sulingnya. Ya. Dan tentu saja nanti kalau uap yang sudah membawa minyak asirinya nanti akan dialirkan ke kondensor. Jadi semua sistemnya tetap harus terhubung kondensor. Apakah itu sistem rebus, sistem kukus, dan sistem uap. Tentu saja pada akhirnya dihubungkan dengan kondensor atau pendingin ya, untuk mengkondensasikan atau mengembunkan minyak asirinya. Dan tentu saja sekali lagi nanti uap yang mengembun itu selalu berupa campuran. Antara apa? Tentu saja campuran antara minyak dan air yang nanti selanjutnya dipisahkan dengan separator atau pemisah. Penyulingan dengan metode ini, yaitu metode uap langsung ini, umumnya digunakan untuk bahan-bahan baku yang dimana minyak asirinya itu membutuhkan tekanan yang tinggi untuk diekstrak ya. Jadi kalau menggunakan metode kukus dia agak susah ya, memisahkan atau mengeluarkan minyak asirinya, maka bisa digunakan metode ini, metode uap langsung. Nah, biasanya ini digunakan untuk jenis-jenis tanaman tertentu yang tadi saya katakan karakter atau sifatnya minyak asirinya itu susah untuk diekstrak kalau hanya menggunakan tekanan uap yang normal ya. Tapi ketika menggunakan tekanan uap tinggi, baru minyaknya terpisahkan atau keluar dari sel-sel atau jaringan tanaman. Apa itu contohnya? Contohnya ini, gaharu. Gaharu itu susah adik-adik kalau mengambil minyak asirinya tanpa menggunakan metode ini. Kalau hanya dengan metode kukus, ya, apalagi metode rebus, wah bisa-bisa nggak keluar minyaknya. Ya. Tapi dengan metode ini, ya, gaharu akan bisa dipisahkan minyaknya. Contoh lain apa? Cendana ya. Gaharu cendana ini mirip ya. Walaupun aromanya berbeda ya, tapi ini jenis tanam yang dalam kelompok yang sama. Nah ini sistem uap atau sistem uap langsung. Di dalamnya dia punya boiler. Nah ini boilernya ada. Jadi semacam kettle juga ya. Tapi di sini isinya hanya air ini. Di dalamnya hanya air ya. Air ini dipanaskan, kemudian nanti akan dialirkan. Ini ada. Dan bisa diatur tekanannya. Tekanannya bisa diatur. Dan tentu saja bahan dasar boiler ini harus kuat karena di sini akan bertekanan tinggi. Dan biasanya dikasih ini apa? Pengukur tekanannya. Gauge istilahnya ya. Jadi tahu berapa tekanannya di sini dan berapa tekanan nanti yang akan dikeluarkan menuju apa? Nih, menuju kettle suling. Apa itu kettle suling? Kettle suling itu tempat meletakkan atau menyimpan bahan yang akan disuling. Ya. Nah, jadi uapnya nanti masuk sini adik-adik. Ya. Uap ini karena bertekanan tinggi akan masuk ke dalam jaringan tanaman lalu melepaskan minyak asiri. Sehingga uap air bersama-sama minyak asiri akan keluar ya uapnya ini. Ya. Kemudian menuju kondensor. Nah, kalau ini model kondensornya seperti ini ya. Jadi di sini campuran uap air dan minyak akan didinginkan, akan diembunkan. Sehingga nanti menetes masuk ke separator. Ya.
masuk ke separator. Nah, separator pada sistem penyulingan itu prinsipnya sederhana, adik-adik. Hanya mengandalkan perbedaan berat jenis. Ya. Jadi kalau ini wadah separator, ya, nanti karena adanya perbedaan berat jenis antara minyak, atsiri, dan air, dan tentu saja perbedaan karakter polarnya, air itu lebih polar, jauh lebih polar dibandingkan minyak atsiri, maka menyebabkan air dan minyak atsiri akan berpisah, adik-adik. Nah, karena air berat jenisnya lebih berat, lebih besar dibandingkan minyak, maka air akan ada di permukaan bawah dan minyak atsiri ada di permukaan atas. Jadi ini minyak atsirinya nanti adik-adik. Yang ini airnya. Mengapa demikian? Tadi sudah saya katakan. Karena secara fisis air itu yang berat jenisnya lebih besar bandingkan minyak atsiri, dan tentu saja antara air dan atsiri itu tidak bisa bergabung karena polaritasnya sangat jauh berbeda. Air itu senyawa yang sangat polar, sedangkan atsiri ini senyawa non-polar. Jadi mirip seperti air sama minyak. Minyak biasa itu, minyak nabati, minyak goreng. Nah, seperti itulah minyak atsiri. Walaupun komposisi minyak atsiri itu jelas tidak sama dengan komposisi atau struktur kimia minyak goreng atau minyak nabati. Tapi karakternya sama secara fisik. Ya, dia berpisah nanti. Nanti baru ini dikeluarkan ya. Ini ada kerannya nanti di sini. Dikeluarkan, baru ditampung dalam wadah. Ya. Nah, jadi itu prinsipnya ya. Jadi dia harus ada boiler untuk menghasilkan uap, ada kettle suling untuk menempatkan bahan supaya bahan bersentuhan dengan uap. Sampai di sini suara saya masih jelas? Masih ya. Nanti uapnya keluar. Nah, uap keluar ini campuran antara uap air dan uap minyak atsiri ya. Kemudian mengembun dalam kondensor. Kemudian menetes dia sebagai cairan, tentu saja berupa campuran tadi antara air dan minyak. Kemudian dipisahkan dalam separator. Nah, itu ya. Prinsip dasarnya sangat sederhana. Nah, ini sistem uap langsung. Kalau dalam sistem rebus tidak ada ini boiler ya. Tidak ada boiler dan bahannya langsung direbus masuk ke sini, kasih air ya, direbus. Tapi kalau dalam sistem rebus di sini ada angsang biasanya. Ada angsang ya. Angsang itu sejenis apa ya nyebutnya ya. Permukaan ya. Bidang permukaan nanti berupa lembaran logam yang diisi yang berlubang-lubang. Nah, seperti kita inilah tadi ya masak nasi ya. Nanti uapnya di bagian bawahnya diisi air, menguap, sedangkan di bagian atas angsangnya ini diletakkan bahan. Nah, itu sistem kukus. Nah, kalau sistem rebus ya langsung aja bahannya diletakkan di sini. Oke, demikian. Nah, itu 3 metode penyulingan dengan berbasis air atau hidrodestilasi. Kemudian kita masuk ke alat-alat penyulingan. Untuk mendapatkan produk minyak atsiri yang baik atau berkualitas, tentu saja pada prinsipnya alat yang terlibat dalam proses penyulingan tersebut sifatnya harus lembab atau tidak bereaksi ya terhadap produk minyak. Material biasa yang digunakan gelas atau pirek. Gelas atau pirek ini untuk skala kecil aja, adik, skala laboratorium biasanya ya, untuk penelitian, ya. Skala laboratorium atau untuk skala pengujian. Sedangkan kalau untuk skala besar atau skala industri, menengah sampai industri besar, biasa yang digunakan adalah logam stainless steel. Tentu saja logam stainless steel ini sebaiknya logam stainless steel yang sesuai dengan karakter minyak atsiri. Nah, biasanya digunakan bahan-bahan yang sifatnya food grade ya. Jadi kalau stainless steel ya harus stainless steel yang
food grade. Food grade ini artinya aman ya terhadap produk makanan, karena produk minyak asiri itu juga digunakan pada food atau makanan. Nah, perlu juga diperhatikan penggunaan jacket kettle. Jacket kettle ini adalah selimut atau pelapis ya pada kettle. Ya. Atau istilahnya sekat kalor ya. Bahasa prosesnya sekat kalor. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya perpindahan panas ya dari dalam kettle suling ke sekitarnya. Sebab jika terjadi perpindahan panas yang berlebihan, nanti transfer panasnya tidak cukup baik ke bahan yang akan disuling. Jadi panasnya justru akan keluar ya. Nah, biasa pakai sekat kalor atau jacket. Dan jangan lupa dilengkapi pula dengan tambahan-tambahan berupa sistem kontrolnya ya, dan sistem keamanannya, safety-nya. Ya, sistem kontrolnya bisa berupa termometer untuk mengontrol suhu, temperatur, dan bisa berupa manometer untuk mengontrol tekanan, untuk melihat ya sejauh mana tekanan yang terbentuk. Serta safety-nya bisa berupa katup pengaman atau safety valves ya. Ini digunakan untuk destilasi yang uap langsung atau yang menggunakan boiler. Nah, untuk apa nih safety valve ini? Safety valve ini biasanya semacam katup yang untuk mengeluarkan uap yang berlebih ya. Jadi ini otomatis kalau uapnya terlalu banyak berlebih, uapnya akan keluar secara otomatis. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya ini kemungkinan terjadinya ledakan ya, karena tekanan tinggi bisa saja boiler itu bisa meledak ya, karena tekanan terlalu tinggi. Nah, biasanya dibuat ini katup pengaman ya. Jadi kalau pada tekanan tertentu uapnya akan keluar secara otomatis untuk menghindari terjadinya peristiwa tadi ya, ledakan ya. Karena tekanan yang terlalu tinggi juga bisa membuat boiler bisa meledak. Ya, apalagi kalau bahan-bahannya tidak baik ya kualitasnya. Nah, ini contoh yang ada sebenarnya di lab kita ya, dengan metode sistem uap dan air atau sistem kukus. Sayangnya tidak bisa digunakan karena berdasarkan instruksi Bapak teknisi itu ada rembesan yang keluar nih dari bagian. Saya tidak tahu di bagian mana rembesan yang keluar ya, mungkin juga ada di bagian bawah atau samping, yang nggak tahu. Karena kalau rembesannya keluar nanti airnya lama-lama habis. Jadi ini diisi air ada di bagian yang saya tanda ini air. Ini bagian angsangnya nih daerah sini. Berarti bagian bawahnya ada air. Ini ada yang mungkin kan ada yang retak ya, bisa keluar airnya. Sistem pemanasnya dengan elemen listrik. Jadi di dalamnya ini ada elemen listrik ya, nanti akan panas kalau dihubungkan ke listrik. Sehingga air yang ada di dalam sini ya, ini akan mendidih dan uapnya akan keluar ke sini. Ya, ke atas angsang, di sini diletakkan bahannya ya. Ya, di sini letakkan bahannya. Ya. Nah, biasanya sebelum dimasukkan bahannya itu dibungkus dulu dengan kain kasa. Ya, karena umumnya bahannya kan dalam bentuk partikel yang berukuran halus ya, kita haluskan supaya tidak langsung masuk ke sini ya, dibungkus dengan kain kasa lebih dahulu. Atau kalau sudah kasar tidak perlu dihaluskan lagi, ya tidak perlu kain kasa. Contohnya apa? Contohnya kalau kita menyuling minyak kayu putih, nah itu kan nggak perlu halus, kadang hanya sekedar dipotong-potong saja minyak kayu putih itu ya, potong 3-4 bagian, ya udah letakkan langsung di sini. Ya, dulu pernah saya melakukan praktikum ini ya, ekstraksi minyak kayu putih. Sekarang agak susah karena susah menemukan bahan bakunya di Pontianak. Kalau dulu lumayan banyak, sekitar tahun 2001 itu saya masih
praktikum minyak atsiri menggunakan bahan minyak kayu putih, daun kayu putih. Suara saya jelas adik-adik? Jelas, Pak. Oke ya. Jelas, Pak. Nah, ini secara keseluruhan disebut dengan kettle atau kettle suling. Boleh. Retort istilahnya. Jadi kettle suling ini tempat meletakkan bahan intinya. Ya, kalau pada sistem kukus di dalamnya di bawahnya ada air yang terpisah. Tapi kalau pada sistem rebus, nah tidak ada nih angsang. Jadi bahannya langsung terendam sama air. Oke, itu ya prinsipnya ya. Kemudian ada bagian yang disebut dengan leher angsa atau gooseneck. Nah, gooseneck ini menghubungkan antara apa? Antara ini kettle suling, ya, ini antara kettle suling dengan kondensor. Jadi ini sebenarnya nih. Nah, gooseneck, ya, jadi pipa yang menghubungkan antara kettle suling dengan kondensor. Oke. Dan tentu saja bagian berikutnya adalah kondensor tadi ya. Tadi gooseneck atau leher angsa itu menghubungkan antara kettle suling dan kondensor. Nah, ini bagian kondensornya. Nanti bentuk kondensor dan jenisnya macam-macam ada ya. Tergantung dari perancangnya, tergantung dari produsennya yang membuatnya. Nah, kondensor ini dibutuhkan untuk mengembunkan uap air dan minyak yang keluar dari kettle suling tadi ya. Kemudian di sini sebenarnya nanti akan keluar di sini, dan kita yang ada di lab kita itu nggak ada separator. Jadi separatornya kita ganti dengan corong pisah ya adik. Jadi separator yang kita gunakan corong pisah. Masih ingat corong pisah bentuknya kayak gimana? Seperti gini. Oh, kurang nih ya. Bentar. Pasti adik udah tahu corong pisah seperti ini. Ya, ini banyak di lab kimia. Ini ada pipa kecil, kasih keran. Nah, ini corong pisah seperti ini ya. Nanti campuran minyak dan air masuk ke sini ya. Keluar dari kondensor ini bagian sini. Kemudian lama-kelamaan akan terbentuklah air dan minyak. Ini airnya, ini minyaknya. Nah, ini kerannya dibuka sedemikian rupa sehingga selama proses penyulingan kondensat ini tidak keluar, tidak meluap pada adik ya. Jadi ini diputar sedemikian rupa, dibiarkan terbuka, nanti ini akan menetes secara perlahan. Yang menetes apa? Yang menetes air saja adik, karena air posisinya selalu di bagian bawah atau selalu di bagian yang ada kerannya ini. Minyaknya nggak akan keluar. Kecuali kita putar ini terlalu lebar, terlalu besar, bisa saja karena tidak balance seimbang antara kondensan yang masuk dan air keluar, bisa saja nanti ujung-ujungnya minyak juga akan ikut keluar. Nah, jadi prinsipnya seperti itu separator. Ya. Jadi prinsip separator seperti itu. Oke. Ya, jadi di lab kita pakai corong kaca ya, karena pada saat order pemesanan alat tidak langsung dengan ini, tidak ada bagian ininya. Nah, ini contoh yang sederhana yang tersedia di lab kita, walaupun memang tidak bisa digunakan karena ada rembesan. Oke, berikut ekstraksi oleh resin. Sebelumnya kita berbicara mengenai ekstraksi minyak atsiri atau lebih dikenal dengan istilah penyulingan ya. Kalau pada minyak atsiri itu tidak umum menggunakan istilah ekstraksi minyak atsiri, walaupun bisa ya. Tapi lebih umum menggunakan istilah penyulingan. Nah, kalau pada oleh resin istilahnya lebih cocok, lebih banyak menggunakan istilah ekstraksi bukan penyulingan. Karena sistemnya bukan sistem penyulingan. Nah, apa itu oleh resin? Nah, di praktikum adik-adik sudah tahu ya, bahkan sudah melihat apa itu oleh resin, rupa dan bentuknya. Jadi oleh resin adalah campurannya yang terdiri dari apa?
dari minyak atsiri, ya, dan dari damar atau resin. Jadi komponen oleresin itu sebenarnya secara garis besarnya itu dua, atsiri atau minyak atsiri dan resin. Makanya disebut dengan oleoresin. Ya. Oleo itu mengacu ke atsirinya, ya. Oleo itu artinya minyak, resinnya mengacu ke resin. Lalu bagaimana sifat umum dari atsiri dan resin? Tentu saja kalau sifat umum atsiri ini adik-adik, aroma. Hanya bau saja ya. Jadi minyak atsiri itu tidak ada rasa adik-adik. Rasanya plain, datar ya. Jadi minyak atsiri jahe itu tidak ada rasa jahenya adik-adik. Yang ada hanya aroma atau bau jahenya saja. Minyak lada, ya aroma ladanya saja. Tidak ada rasa pedas ladanya. Atsiri dari kayu putih, ya itu hanya aroma kayu putihnya. Tidak ada rasa, cita rasa kayu putihnya. Lalu apa yang menyebabkan dia berasa atau punya cita rasa? Resinnya adik-adik. Jadi pada prinsipnya atsiri itu adalah pembawa aroma atau bau. Sedangkan resin atau damarnya adalah membawa rasanya. Sehingga oleoresin ini campuran antara aroma dan rasa. Jadi kalau adik-adik mendapatkan oleoresin, sebenarnya di dalam oleoresin itu ada juga minyak atsirinya. Namun tidak 100% minyak atsiri, ada bagian resinnya sebagai pembawa rasa. Nah, umumnya sama seperti minyak atsiri, oleoresin juga didapatkan dari rempah adik-adik ya. Ya, sebagaimana yang pernah kita praktikumkan ya. Nah, kalau sistemnya menggunakan ekstraksi pelarut, berarti nanti kita menggunakan pelarut. Ya, walaupun teknologi yang dikembangkan saat ini ya sudah ada yang tanpa pelarut. Nah, untuk yang metode biasa atau konvensional, biasa pelarut yang digunakan ini, pelarut yang sifatnya non-polar. Seperti heksan, ya, metanol ini semipolar ya. Alkohol juga semipolar. Nah, ini non-polar. Ya, umumnya senyawa non-polar. Bisa juga sebenarnya senyawa semipolar seperti alkohol, ya seperti yang kita lakukan. Nah, bentuk rupa oleoresin itu pasta, ya, seperti pasta atau cairan kental, setengah padat atau semi padat, yang karakternya tentu saja membawa rasa dan aroma menyerupai bahan dasarnya atau bahan bakunya. Berarti oleoresin jahe, ya rasanya rasa jahe, aromanya aroma jahe. Kemarin ada adik praktikum oleoresin lada hitam, ya rasanya rasa lada hitam, berarti pedas-pedasnya kayak lada hitam dan aromanya ya aroma lada. Nah, biasanya oleoresin tadi apa? Bentuk rupanya dia berupa pasta atau cairan kental atau cairan setengah padat atau semi padat. Warnanya secara umum dia hitam adik-adik. Secara umum dia hitam, walaupun ada juga yang coklat biasanya ya. Nah, ini contoh oleoresin dari cabai ini ya. Seperti ini rupa dan warnanya. Ini dari jahe, ginger ya, seperti ini. Sebagaimana adik-adik pernah. Kemarin nggak ada jahe ya. Nah, pengertian oleoresin seringkali dikacaukan atau ditumpang tindihkan dengan minyak atsiri. Walaupun di dalam oleoresin itu ada minyak atsiri, tapi yang pasti adalah oleoresin itu komposisinya tidak sama dengan minyak atsiri. Ya. Karena selain ada minyak atsiri di dalam oleoresin, tadi ada resinnya juga atau ada damarnya. Berarti jelas keduanya mengacu pada substansi atau materi atau bahan yang berbeda. Kemudian dari segi ekstraksinya pun berbeda. Kalau minyak atsiri itu didapat dengan cara destilasi atau penyulingan dan hanya mengandung senyawa-senyawa yang mudah menguap,
dan memiliki aroma tertentu yang kuat, jadi dari segi aroma saja. Sedangkan oleresin umumnya diekstraksi menggunakan pelarut organik. Dan di dalamnya tidak hanya minyak sirih, di dalamnya juga mengandung resin yang sifatnya non-volatil atau tidak mudah menguap dan membawa rasa khas dari rempah yang diekstrak. Nah, itu jelas ya bedanya ya. Teknologi oleoresin. Nah, oleoresin seperti sebagaimana yang adik-adik proses ekstraksi yang adik-adik lakukan di praktikum, itu adalah kelompok oleoresin mentah disebut dengan crude oleoresin. Nah, dari crude atau oleoresin mentah itu bisa convert atau diubah atau diolah menjadi produk oleoresin lain. Nah, itu namanya istilahnya turunan oleoresin ya. Jadi kemarin yang merupakan hasil praktikum itu nggak bisa kita langsung aplikasikan ke dalam makanan ya atau ke dalam sistem yang lain. Tapi itu harus dibuat menjadi turunannya ya sehingga siap diaplikasikan. Apa saja jenis turunan oleoresin? Kita lihat. Ada yang disebut atau dikenal dengan nama super resin. Super resin ini adalah campuran oleoresin, lalu ditambah lagi minyak asirinya dari rempah yang sama. Contoh kemarin adik-adik dapat nih oleoresin dari lada hitam. Ya. Nah, adik-adik ingin menyesuaikan aroma dari oleoresin lada hitam yang adik-adik ekstrak kemarin. Nah, untuk menyesuaikan aromanya, pingin aromanya lebih kuat lagi, aroma ladanya lebih kuat. Maka adik-adik melakukan penambahan minyak asiri lada hitam. Jadi sudah ada oleoresinnya ditambah dengan minyak asiri lada hitam. Nah, itu namanya super resin ya. Sehingga nanti komposisi akhir di dalam oleoresin ini minyak asirinya tentu jauh lebih tinggi dibandingkan crude atau crude oleoresin atau oleoresin mentahnya. Baker resin. Ini pada prinsipnya sama ya, campuran oleoresin dikasih minyak lagi asiri, namun khusus diaplikasikan pada produk-produk yang akan dipanggang. Misalnya apa produk yang panggang? Roti misalnya ya, roti toppingnya itu mau dikasih aroma dan rasa ya. Nah, itu namanya baker resin. Dari kata bake. Bake ini artinya panggang. Aqua resin. Nah, dari istilah ini jangan salah mengartikan ya, walaupun aqua di sini artinya air, bukan artinya resin yang dicampur air ya, atau aqua, bukan ya. Lalu apa aqua resin itu? Aqua resin adalah ya sederhananya itu kalau kita punya oleoresin ya, crude oleoresin itu ya yang kita dapat dari ekstraksi, itu kita campur nih dengan senyawa. Bisa berupa senyawa trigliserida, TG singkatannya. Bisa juga digliserida atau DG. Bisa juga monogliserida atau MG. Ya. Kalau trigliserida ini bisa kita pakai menggunakan minyak-minyak nabati. Ya. Misalnya kita pakai minyak sawit, kita bisa pakai minyak kelapa, bisa kita pakai minyak zaitun, bisa pakai minyak jagung. Nah, itu trigliserida. Jadi oleoresin yang crude itu, yang mentah itu kita tambah minyak contohnya ya. Selain tambah minyak, ada yang ditambah dengan lecithin. Lecithin ini ya sama ini produk-produk lipid ya. Dan ditambah asam laktat. Nah, lalu penggunaannya untuk apa? Penggunaannya biasanya untuk pembuatan dasar seasoning ya. Untuk seasoning ya. Dan sifat dari aqua resin ini mudah diaplikasikan dalam pangan atau makanan yang berbasis air dan makanan atau pangan yang berbasis minyak atau lipid. Nah, itu keunggulannya ya. Jadi intinya dia dicampur minyak ya. Ada lecithinnya dan biasa ditambah asam laktat.
itu aqua resin. Jadi bukan ditambah air ya. Kemudian teknologi liquid soluble spice. Nah, yang dimaksud dengan istilah liquid soluble spice itu sebenarnya adalah campuran dari oleoresin dikasih minyak esensial. Minyak esensial ini sama tadi dengan minyak atsiri ya. Namun ada tambahan lain. Apa itu tambahannya? Bisa pakai propylen glikol, bisa pakai isopropyl alkohol, bisa pakai gliserol. Ya. Kemudian ditambah senyawa polisorbat, jenis asam ya. Kemudian ditambah gam santan contohnya ya. Sehingga produk akhirnya berupa emulsi. Ya, ini bisa digunakan untuk makanan yang berbasis air ataupun yang berbasis minyak atau lipid. Jadi mirip seperti aqua resin. Kemudian ada terkait dengan turunan oleoresin, ada yang disebut dengan fat based soluble spice. Apa itu? Jadi fat based soluble spice adalah minyak oleoresin ya, komposisi utamanya oleoresin, campur lagi dengan minyak atsiri untuk menyesuaikan aromanya. Kemudian dicampur tadi minyak nabati ya. Jadi mirip-mirip adik-adik ya, mirip-mirip seperti teknologi oleoresin sebelumnya ya, mirip seperti aqua resin, mirip seperti sebelumnya tadi. Nah, untuk fat based soluble spice ini dapat digunakan pada mayones, pada sup, atau disemprotkan pada permukaan roti sebelum dipanggang. Jadi ini mirip baker resin juga. Kemudian yang terkait dengan turunan oleoresin ada yang namanya dry soluble spice. Nah, oleoresin dalam bentuk ini biasanya dicampur adik-adik dengan garam, dextrosa, gula, ada yang menggunakan sirup jagung padat atau bahan padatan lain. Jadi pada intinya harus ada padatannya ya, seperti ini, sirup jagung padat atau bahan padatan lain. Dicampur hingga homogen sehingga nanti penampakan atau rupa fisiknya seperti ini adanya. Padatan bubuk seperti ini ya. Walaupun tidak halus ya. Dia seperti remah-remah seperti ini. Oke, memerlukan alat pencampur yang baik ya untuk mengadonnya ya. Kemudian juga ditambah dengan drying agent ya supaya tidak terlalu lembab ya sehingga bubuk mudah mengalir. Makna mudah mengalir di sini supaya bubuk itu gampang dihandle. Dihandle itu apa? Misalnya diambil dengan sendok ya, tidak lengket atau mudah ditimbang, namanya mudah mengalir. Contohnya biasanya dry agent. Ya, ini contohnya ini senyawa tri, kalsium fosfat, ada yang menggunakan kalsium stearat, ada yang menggunakan sodium silikat. Kadar penambahannya maksimal 2%. Oke. Nah, itu beberapa turunan dari produk oleoresin ya. Yang tentu saja komposisinya akan berbeda-beda tergantung dari produsennya. Oke, baik sampai di sini. Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke ekivalensi produk turunan rempah. Apa ekivalensi? Kesetaraan ya, kalau secara harfiah artinya kesetaraan. Lalu apa yang dimaksud dengan ekivalensi produk turunan rempah? Jadi yang dimaksud dengan ekivalensi produk turunan rempah adalah ya jumlah pound. Pound ini besaran ini ya, besaran yang seperti kilogram ya gitu ya, besaran massa ya. Ini besaran massa ada ya, tapi tidak umum. Kalau di negara Indonesia atau negara Asia. Umumnya ini pound ini umumnya dipakai di Eropa ya. Di Inggris ya. Bukan mata uang ini, pound ini bukan Asia. Ya, di Amerika ya, itu banyak menggunakan istilah pound. Pound ini tidak setara dengan 1 kilo adik-adik, tapi hampir mendekati 0,5 kilo. Hampir ya, jadi tidak persis 0,5 kilo, hampir mendekati 0,5 kilo. 1 pound atau LB satuannya. Liber. LB itu singkatan dari liber, bukan Pak Libertus ya. Liber. Ya.
Jadi yang dimaksud dengan ekivalensi adalah jumlah pound atau liber dari oleresin ataupun dari minyak atsiri yang diperlukan untuk menyamakan atau menyetarakan aroma dan flavornya ke 100 pound atau liber rempah-rempah asli yang baru digiling. Ya. Nah, ini ada yang namanya rempah asli yang baru digiling. Nah, ini ada rempah dasarnya ya, yang belum diolah menjadi oleoresin. Jadi itu ya. Jadi itu namanya ekivalensi. Contoh supaya lebih jelas. Nah, kalau adik-adik menggunakan allspice ya, ingat allspice itu adalah rempah yang banyak di Meksiko itu ya. Sebagian besar masakan Meksiko ini banyak menggunakan allspice ya. Itu ekivalensinya adalah 5 pound atau 5 liber oleresin dari allspice ini memiliki kesetaraan dalam hal aroma dan flavor. Memiliki kesetaraan aroma dan flavor ya. Untuk 100 pound allspice yang giling ya. Jadi ini bentuk asli mentahnya itu 100 liber, itu aroma dan rasanya sama dengan 5 liber, 5 pound ya. Artinya apa ini? Artinya kalau dalam suatu proses pengolahan kita membutuhkan 100 pound atau 100 liber allspice ya, yang giling ya, yang masih asli ya, belum diekstrak ya. Maka kalau kita pakai oleresin cukup 5 poundnya saja. Jauh ya. Jadi 5 liber oleoresin allspice ini setara adik-adik dengan 100 liber ini allspice giling. Ya. Berarti ini bentuk aslinya nih, yang belum jadi oleoresin ya, bentuk rempah mentahnya ya. Artinya apa? Adik-adik kalau butuh dalam suatu proses pengolahan itu butuh 100 liber yang giling, cukup adik-adik gantikan dengan 5 pound saja kalau menggunakan oleoresin. Nah, ini untuk allspice. Tentu saja untuk jenis rempah lain berbeda-beda ya. Jadi nilai ekivalensi misalnya untuk jahe tentu saja berbeda dengan allspice. Tentu saja berbeda dengan kayu manis. Tentu saja berbeda dengan serai. Tentu saja berbeda dengan cabai. Tentu saja berbeda dengan lada ya. Jadi setiap jenis rempah tentu ada nilai ekivalensinya. Mungkin untuk tahu lebih banyak data-data kesetaraan ini bisa ada di googling atau browsing ya di internet. Ya, untuk tahu nilai kesetaraan, misalnya lada, oleoresin lada itu setaranya dengan berapa gram bubuk lada sih, misalnya begitu kan, mungkin bisa dicari di internet ya. Nah, jadi itu makna dari kata ekivalensi produk turunan rempah. Jadi perbandingannya antara produk rempah yang masih asli ya, yang belum diolah di oleoresin dibandingkan dengan oleoresin atau minyak atsiri atau esensial. Tapi pada umumnya itu untuk oleoresin ini ya, atau campuran oleoresin dan minyak atsiri. Bentuk oleoresin. Nah, tadi sebelumnya saya lebih banyak berbicara mengenai produk-produk turunan oleoresin ya. Secara umum teknologi yang menyangkut yang menghasilkan oleoresin, turunan oleoresin tersebut. Nah, berikut slide ini adalah kita membicarakan bentuk oleoresin. Penggunaan oleoresin telah meluas, mengakibatkan oleoresin dibentuk dalam berbagai bentuk olahan, ya, diolah dalam berbagai bentuk olahan. Oleoresin banyak digunakan dalam industri pangan, ya, misalnya untuk olahan daging, ikan, hasil laut, roti, kue, dan lain-lain. Nah, adapun bentuk-bentuk oleoresin yang diketahui pertama kita sebut dengan istilah dispersed spices.
Apa itu dispersed species? Dispersed species adalah bentuk oleh resin yang dibuat dengan cara mendispersikan. Mendispersikan ini artinya menggabungkan atau menghomogenkan oleh resin digabung dengan media atau zat pembawa tertentu. Contohnya apa? Contohnya garam, tepung, dan dextrose. Nah, karakter garam, tepung, dan dextrose ini sifatnya larut dalam air. Ya, jadi oleh resin bukan langsung dicampur dengan air, tapi digabung dengan zat-zat tertentu yang sifatnya larut dalam air. Apa itu? Ini garam, tepung-tepungan, ataupun dextrosa. Nah, bentuk dispersed species ini banyak digunakan atau diaplikasikan untuk membuat soft drink, minuman ringan, ya, ataupun makanan-makanan kering, makanan dan makanan basah ataupun semi padat. Misalnya kue, cookies, biskuit, sosis, ataupun makanan bayi. Bentuk yang kedua, fat-based spices. Nah, pada fat-based spices ini, resin bukan ditambahkan ke media yang mudah larut dalam air, tapi justru ditambahkan pada bahan-bahan yang sifatnya non-polar, seperti lemak ataupun minyak, atau minyak nabati. Ya. Sehingga karakter dari fat-based spices ini adalah akan lebih baik diaplikasikan pada makan-makanan yang berlipid atau makan-makanan yang berlemak, seperti salad dressing, saus, ataupun makanan kaleng, ya, misalnya ikan kaleng, gitu ya. Jadi lebih mudah gabung dia, lebih mudah diserap dia kalau untuk makanan-makanan yang berlemak. Jika bentuk atau jenis oleh resinnya adalah fat base. Ya. Tapi kalau untuk minuman ringan, soft drink nggak cocok ini adik-adik, nggak bisa. Ya. Ini cocok untuk pangan yang berlipid atau berlemak. Baik itu dispersed spices tadi ya, yang untuk makanan-makanan yang mudah larut dalam air, ataupun fat-based spices itu umumnya tidak dapat disimpan terlalu lama. Karena apa? Karena flavornya mudah menguap. Nah, jenis atau bentuk yang ketiga adalah encapsulated spices. Nah, pada bentuk ini nanti oleh resin dijadikan bubuk adik-adik. Bentuknya bubuk dengan berbagai metode. Salah satunya metode spray nanti atau metode spray drying. Jadi oleh resin yang ada dihasilkan nanti itu kan bentuknya semi padat atau pasta gitu ya. Itu nanti bisa dikeringkan berubah menjadi bubuk. Nah, bentuk inilah yang dimaksud dengan istilah encapsulated spices. Sehingga bentuk ini tentu saja dapat disimpan lebih lama ya dibandingkan yang fat base ataupun yang dispersed spice. Nah, umumnya disebut dengan encapsulated itu dari kata enkapsulasi. Ya, jadi apa itu enkapsulasi? Nanti senyawa oleh resin itu diperangkap adik-adik, dilapisi dengan suatu pelapis polimer, sehingga membentuk struktur yang namanya mikrokapsul yang ukurannya sangat kecil adik-adik, berkisar dari puluhan mikron hingga partikelnya berukuran milimeter. Ya, jadi kecil. Nah, karena kecil itulah nanti secara fisik, secara morfologi itu kita melihatnya seperti bubuk atau powder. Nah, saat ini teknik yang banyak digunakan itu ada teknik spray dry. Kita ada alatnya namanya spray dryer. Nah, nanti kita akan coba membuat bentuk encapsulated spice ini ya. Jadi dari oleh resin yang ada dihasilkan kemarin itu nanti kita lakukan proses spray drying atau pengeringan soft sehingga nanti hasilnya adalah bubuk. Nah, jenis produk enkapsulasi kayak ini itu sangat efektif digunakan pada berbagai produk makanan olahan, pada proses pengisian atau filling, proses percampuran kering, ya,
makanan seperti candies, permen, makanan formula, bumbu-bumbuan, dessert, makanan penutup, dairy product, produk-produk yang berbasis susu, dan lain-lain. Keuntungan oleh resin. Nah, keuntungan oleh resin yang akan dibahas ini adalah aspek keunggulan secara umum ya, secara umum. Penggunaan oleh resin siap pakai berarti yang sudah diolah ya, bukan yang crude ini. Memiliki beberapa keuntungan dibandingkan penggunaan rempah-rempah yang secara tradisional. Nah, makna secara tradisional ini yang masih bentuk fisiknya yang masih besar itu ya, adik-adik ya. Misalnya dia bentuknya basah ataupun bentuknya yang sudah dikeringkan ataupun bentuknya yang sudah kering sudah dihaluskan. Nah, itu bentuk tradisional ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan bentuk-bentuk rempah tradisional itu, apa saja keunggulan dari oleh resin ini? Pertama, oleh resin itu mudah distandarisasi adik-adik. Maknanya apa? Flavornya, warnanya itu bisa kita atur sedemikian rupa ya. Dua, bahan dapat lebih homogen dan lebih mudah ditangani. Dan tentu saja ini di tanganan ini syaratnya apa tadi? Ini jenisnya bukan lagi oleh resin mentah, tapi udah turunannya. Kalau oleh resin mentah itu yang kita hasilkan di lab kemarin itu malah susah untuk ditangani adik-adik karena susah ngambilnya dan susah juga untuk menakarnya atau menimbangnya. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah oleh resin turunannya. Kemudian oleh resin juga bahan yang bebas enzim lipase ya, bakteri, kotoran dan bahan asin. Karena pakai pelarut adik-adik, pakai pelarut, pakai pemanas. Ya. Ini yang merusak pengotor-pengotor atau bakteri atau enzim yang tidak diinginkan. Kemudian tentu saja bentuk turunan oleh resin ya, bukan crude ya, turunannya itu akan mudah didispersikan, digabung ya, atau dihomogenkan ke bahan pangan. Namun ada pula sisi kelemahannya, kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Nah, ini terjadi kalau bentuk resinnya masih crude tadi saya bilang ya. Kebanyakan kalau bentuknya masih crude, itu otomatis pekat dan lengket. Sehingga susah ditimbang adik-adik, susah diaplikasikan nanti. Kalau crude ya, tapi kalau udah derivatnya atau turunannya tidak akan terjadi seperti ini ya, tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian akibat selanjutnya karena dia pekat dan lengket, maka oleh resin menempel pada wadahnya ya, ketika akan dituang. Misalnya kita pakai sendok itu ya, pasti nempel di sendok itu. Kemudian tentu saja flavornya dapat dipengaruhi oleh asal dan kualitas bahan rempah bakunya ya, bahan baku rempahnya. Kemungkinan kalau prosesnya terjadi tidak baik ya, masih terdapat pelarut dalam jumlah yang melebihi batas. Nah, ini yang berbahaya. Masih ada residu pelarutnya. Itu kalau prosesnya, terutama proses evaporasi pelarutnya tidak dilakukan dengan baik, bisa saja jadi kandungan residu pelarutnya masih tinggi dan berbahaya kalau dikonsumsi. Metode ekstraksi oleh resin. Nah, secara umum, metode yang sampai saat ini masih dilakukan, resin itu diekstrak sama dengan pelarut organik, sebagaimana yang kita lakukan di lab ya, kita menggunakan etanol. Dibagi menjadi dua cara, yaitu ekstraksi satu tahap dan multi tahap. Nah, adik udah kenal ini, satu tahap, dia ekstraksi atau kontak sama pelarut cukup satu kali. Sedangkan yang multi tahap lebih dari satu kali. Kalau ada adik kemarin, yang mana? Yang ini ya, multi tahap. Karena ada adik melakukannya ekstraksinya sampai 2 kali. Dan bisa diteruskan ada adik sampai kita merasa cukup ekstraksinya ya. Bisa ketiga, bisa 4. Cuman kalau terlalu lama ya jadi nggak efektif juga ya. Karena pelarut yang dipakai akan lebih lama, akan lebih banyak, waktu yang digunakan akan lebih lama. Kan itu letak tidak efektifannya kalau terlalu banyak ekstraksi juga demikian. Untuk ekstraksi dengan pelarut organik ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor jenis pelarutnya. Mengapa demikian? Karena jenis pelarut itu akan nanti berbeda-beda dari segi polaritas dan titik didih. Selain itu juga dipengaruhi oleh temperatur dan ukuran bahan.
Tekniknya bisa berupa cair-cair, teknik ekstraksi, atau padat cair. Padat cair untuk melarutkan zat yang dapat larut dari campuran. Nah, ini sebenarnya mau saya garis bawahi bahwa ini maksudnya teknik ekstraksi itu secara umum bisa berupa cair-cair dan padat cair. Artinya bukan untuk polyresin ini untuk mengekstraksi bahan secara umum. Itu teknik ekstraksi itu ada dua. Ada yang model cair-cair, ada yang model padat cair. Nah, kalau prinsip dari padat cair adalah melarutkan zat padat tadi ya, zat padat yang ada di dalam bahan itu dengan pelarut yang cair atau bahan yang cair. Sedangkan cair-cair untuk memisahkan dua zat cair yang saling bercampur dengan menggunakan pelarut sehingga dapat melarutkan salah satu zatnya. Oke. Kalau oleh resin yang mana? Yang oleh resin ini lebih pada kategori ini ada di ekstraksi padat cair. Jadi ada padatan-padatan yang tidak larut di dalam Di dalam rempah itu kita pisahkan dengan pelarut yang cair. Nah, jadi kalau untuk oleh resin kita menggunakan teknik ekstraksi padat cair, bukan yang cair-cair ya. Peralatan ekstraksi oleh resin yang menggunakan pelarut organik ya. Ya, jadi peralatan ini secara umum digunakan kalau kita ingin mengekstraksi oleh resin dengan sistem pelarut organik. Apa itu grinder? Grinder fungsinya apa? Mengecilkan ukuran bahan. Apalagi perkolator. Nah, perkolator ini ada sistem ekstraksinya, di mana di sini nanti ya bahan yang udah halus dari grinder ini dicampur, diekstrak dengan pelarut organik yang dipakai di sini. Itu perkolator namanya. Kemudian vacuum filter. Vacuum filter adalah sistem penyaringan untuk memisahkan ampas dan filtratnya. Ya, kalau kemarin kan adik-adik pakai kertas saring ya. Nah, kalau udah dalam skala menengah atau besar nggak bisa lagi pakai kertas saring, tapi harus pakai ini. Vacuum filter atau penyaringan yang dibantu dengan pompa vakum supaya proses penyaringannya jauh lebih cepat. Jadi ini sistemnya untuk memisahkan filtrat dan ampas. Jadi ampasnya nanti terbuang ya, dipisahkan. Nanti filtratnya lanjut di sini. Nah, ingat kemarin filtrat itu kan mengandung apa? Pelarut plus oleoresinnya kan. Nah, maka ini akan masuk ke sistem evaporator. Untuk apa? Untuk memisahkan pelarut dan oleoresin. Jadi harus ada sistem evaporator. Dan umumnya juga evaporatornya ini vakum, ya, supaya lebih cepat. Nah, jadi itu proses. Nah, yang skala menengah atau besar. Sedangkan skala sederhana ya kecil yang seperti kita lakukan di lab, ya. Nah, ini saya rasa tidak perlu banyak penjelasan. Ada yang sudah tahu. Contohnya kalau lada hitam dikecilkan ukurannya, diayak supaya partikelnya seragam, ukurannya seragam. Ya, ini hasilnya seperti ini contohnya. Kemudian ditimbang tentu saja beratnya berapa karena kita ingin menghitung berapa rendemennya. Lalu kita ekstrak. Ini sama persis ini penelitian saya tahun 2013 seperti ini. Ya. Saya ekstrak dengan etanol ya sama seperti yang ada lakukan. Lalu saya saring ya. Kemudian setelah saring, ampasnya atau residunya saya ekstraksi lagi. Sebanyak 3 kali ya adik kalau saya ya. Kemudian proses ininya selama 1 jam yang saya lakukan untuk penelitian, itu untuk penelitian. Nah, ini hasil saringannya karena 3 kali ekstraksi atau ekstraksi bertahap. Ada yang 1, 2, 3 saya gabung. Ya. Kemudian ya seperti diduga kita evaporasi, nanti keluarnya adalah kita ingin memisahkan pelarutnya, ini pelarutnya nanti di sini ya. Bisa kita pakai lagi ya adik untuk ekstraksi berikutnya dengan syarat bahannya sama. Nah, ini hasilnya yang kita dapat dari evaporator ini. Saya pindahkan ke wadah seperti adik-adik. Nah, ini namanya crude. Nah, ini harus diolah lagi menjadi itu tadi turunan. Ya kalau mau ya.
berbagai jenis oleresin yang dapat diekstraksi dengan produk organik. Nah, ini dari hasil penelitian sebelumnya ya. Sehingga diketahui bahwa lada itu kalau kita ekstrak oleresinnya kurang lebih inilah rendemennya. Tolong adik-adik masih ingat enggak berapa hasilnya kemarin? Nah, tolong dibandingkan nih, lada benar enggak nih antara ini. Cabai lebih tinggi lagi dapat rendemen oleresinnya. Jahe ya kurang lebih lada, kunyit jauh lebih sedikit. Pala, nah ada enggak yang pala kemarin? Pas ini saya lupa. Itu secara hasil penelitian sebelumnya itu bisa lebih banyak dapat oleresinnya. Cengkeh ya kurang lebih kunyit. Kita tidak lakukan. Kayu manis 10 hingga 12%. Ini yang kemarin lengket ya. Lengket sekali. Nah, ini hasil ya. Ini hasil penelitian sebelumnya. Ya ada ya bisa yang ada praktikum itu bisa sama bisa tidak tergantung nanti dari efektivitas proses yang dilakukan. Jadi ini gambaran bahwa rendemen itu bisa berbeda-beda tergantung dari jenis rempahnya dan juga tergantung dari metode prosesnya juga. Prospek penggunaan oleresin. Oleresin tentu saja prospeknya sebenarnya baik adik-adik ya untuk tujuan ekspor ataupun untuk penggunaan dalam negeri. Saat ini kalau secara global dunia oleresin itu lebih banyak dihasilkan oleh negara-negara di Eropa karena mereka punya modal dan teknologi yang baik ya dibandingkan dengan negara-negara seperti Indonesia ya. Nah, umumnya dapat digunakan untuk parfum, kosmetik, flavoring ya, untuk flavor maksudnya ya. Bisa untuk bahan olahan daging, susu, keju, snack. Bisa sebagai bahan aditif, bahan tambahan untuk produk parfum dan obat-obatan. Kemudian penggunaan untuk parfum dan kosmetik ya bisa dari kardamom, kapulaga ini ya dan lain-lain. Khasiatnya ini sebenarnya sudah kita bahas ya, punya efek sebagai antimikroba, antioksidan ya dan lain-lain. Kemudian ditinjau dari segi teknis dan efisiensi bahan baku tentu saja lebih unggul adik-adik dibandingkan penggunaan rempah secara tradisional. Kenapa? Tadi ada faktor apa? Ekivalensi tadi ya. Bayangkan kalau kita pakai allspice itu kalau gilingnya 100 pound, cukup pakai oleresinnya pakai 5 pound aja. Berapa? Seperberapanya tuh 5 per 100. 1/20-nya adik-adik jauh sekali. Keuntungan komparatif tentu saja akan berkurang nanti biaya angkut bahan adik-adik ya karena tadi ekivalensinya ya. Pakai 100 gram giling sama dengan pakai 100 pound sama dengan pakai 5 pound ya. Tentu saja mengurangi biaya angkut. Dan tentu saja juga mengurangi ketersediaan tenaga kerja ya karena kalau menggunakan 100 pound tentu tenaga kerjanya akan berbeda dengan yang hanya pakai 5 pound saja. Berkembangnya industri convenient food, istilahnya makanan mudah, seperti makanan bayi, bumbu siap pakai, jahe instan, dan beberapa jenis soft drink, mendorong terciptanya industri oleresin di Indonesia tentunya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.